Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Saputra. Saya dari kelas 1F dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Dari Kekuatan Maritim ke Kemerdekaan, Sejarah Politik Kepulauan Maluku dan Laut Banda. Selanjutnya ada ruang lingkup geografis Maluku dan Laut Banda. Yang pertama ada geografis Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku sering disebut sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, terletak di antara 1 derajat LU hingga 8 derajat LS dan 127 derajat BT hingga 136 derajat BT. Kepulauan ini merupakan bagian dari Nusantara dan membentang di antara Samudra Pasifik dan Samudra Pasifik di utara dan Samudra Hindia di selatan. Terletak di jantung jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Asia dengan Australia dan Pasifik. Maluku memainkan peran penting dalam sejarah perdagangan global, terutama dengan perdagangan rempah-rempah. Secara fisik, Kepulauan Maluku terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, yaitu Pulau Ambon. Terletak di bagian tengah Kepulauan Maluku, Ambon adalah pulau terbesar di wilayah ini dan merupakan pusat administrasi serta ekonomi. Pulau ini dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan memiliki hutan tropis yang lebat. Yang kedua ada Pulau Seram. Terletak di selatan Ambon, Pulau Seram adalah pulau besar yang memiliki sistem pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Pulau ini dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pulau Buru terletak di barat Laut Maluku. Pulau Buru adalah pulau besar dengan topografi bergunung dan hutan tropis. Selanjutnya ada Kepulauan Banda. Terletak di tengah Laut Banda, kelompok pulau ini mencakup Banda Neira, Banda Besar, dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara topografis, Kepulauan Maluku memiliki banyak gunung berapi yang aktif, seperti Gunung Lama-Lama di Ternate dan Gunung Banda Api di Kepulauan Banda. Keberadaan gunung-gunung ini tidak hanya memberikan pemandangan yang spektakuler, tapi juga mempengaruhi iklim dan vegetasi lokal. Hutan tropis di pulau-pulau ini merupakan habitat bagi berbagai spesies endemik dan memainkan peran penting dalam ekosistem. Selanjutnya ada Laut Banda. Laut Banda yang terletak di antara Kepulauan Banda dan Pulau Seram adalah tikungan laut yang signifikan dalam konteks hidrografi dan ekosistem laut. Laut ini berfungsi sebagai bagian dari Samudra Hindia dan menghubungkan jalur pelayaran antara Asia dan Australia serta Pasifik. Secara topografis, Laut Banda memiliki kedalaman yang bervariasi dengan beberapa cekungan mencapai lebih dari 2.000 meter. Struktur kedalaman laut ini menciptakan pola sirkulasi air yang mempengaruhi iklim dan cuaca di sekitarnya. Arus laut yang kuat dan kondisi hidrografi yang kompleks di Laut Banda mempengaruhi pola migrasi ikan dan ekosistem laut di wilayah tersebut. Kehidupan laut di Laut Banda sangat kaya dan beragam. Terumbu karang di sekitar Kepulauan Banda adalah salah satu yang paling produktif di dunia, menawarkan habitat yang kaya bagi berbagai spesies ikan, moluska, dan koral. Terumbu karang ini tidak hanya mendukung kehidupan laut, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat pesisir. Secara historis, Secara historis, Laut Banda telah menjadi jalur perdagangan utama untuk komoditas rempah-rempah, menjadikannya pusat perdagangan global yang penting selama abad ke-17 dan ke-18. Laut Banda adalah jalur yang krusial untuk perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan pasar Eropa dengan sumber daya rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Selanjutnya ada Kepulauan Kepulauan Maluku sebagai pusat perdagangan global dari tahun 1600 sampai 1650. Yang pertama ada um, peran sentral Maluku dalam perdagangan global. Pada periode 1600 sampai 1650, Kepulauan Maluku memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan global, terutama sebagai pusat utama untuk rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kulit. Pulau-pulau seperti Ambon, Seram, dan Banda menjadi titik fokus dalam perdagangan internasional karena kekayaan rempah-rempah yang melebihi. Rempah-rempah ini memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar global karena kegunaannya yang luas dalam masakan, obat-obatan, dan parfum. Yang pertama adalah komoditas, yang kedua adalah komoditas utama.
Cengkeh adalah bunga kering dari pohon cengkeh yang sangat dicari karena kegunaannya dalam berbagai industri. Pala, biji dan kulit biji dari pohon pala juga memiliki nilai tinggi karena penggunaannya dalam kuliner dan bisnis. Yang selanjutnya adalah kulit. Kulit biji pala meskipun tidak memiliki nilai tinggi pala dan cengkeh, tetapi menjadi komoditas paling penting dalam perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya ada kedatangan kekuatan kolonial Eropa. Pada awal abad ke-17, kekuatan kolonial Eropa mulai memasuki kepulauan Maluku. Portugis dan Spanyol adalah yang pertama datang ke kawasan ini. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate, sementara Spanyol mendirikan pos di Tidore. Kedua negara ini berusaha mengendalikan sumber daya rempah-rempah dan jalur perdagangan yang mengarah pada persaingan dan ketegangan di kawasan tersebut. Selanjutnya ada persaingan antara Portugis dan Spanyol. Persaingan antara Portugis dan Spanyol untuk menguasai perdagangan rempah-rempah menyebabkan ketegangan yang signifikan di Maluku. Kedua kekuatan kolonial ini bersaing untuk mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah yang mempengaruhi stabilitas dan dinamika perdagangan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada dominasi Belanda melalui VOC. Semenjak awal abad ke-17, Belanda melalui VOC mengambil alih dominasi dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku. VOC yang didirikan pada tahun 1602 segera terlibat dalam persaingan kolonial dengan Portugis dan Spanyol. Belanda mendirikan pos-pos perdagangan dan pangkalan di pulau-pulau utama di Maluku, seperti Ambon dan Banda Neira. Untuk menguasai produksi dan perdagangan rempah-rempah, VOC menerapkan kebijakan monopoli yang ketat, memaksa masyarakat lokal untuk menjual rempah-rempah mereka hanya kepada VOC dengan harga yang tidak ditetapkan. Selanjutnya ada kebijakan monopoli VOC. Kebijakan monopoli VOC berdampak besar pada ekonomi Maluku dengan mengendalikan produksi dan distribusi cengkeh, pala, dan huli. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan menetapkan harga yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Masyarakat lokal seringkali mendapatkan harga yang tidak adil, yang menyebabkan perubahan besar dalam ekonomi lokal dan tekanan terhadap sistem pemerintahan dan ekonomi tradisional masyarakat Maluku. Selanjutnya ada dampak ekonomi pada Maluku. Dampak ekonomi dari kebijakan monopoli VOC sangat besar, dengan perubahan drastis dalam sistem perdagangan dan ekonomi lokal. Masyarakat Maluku mengalami kesulitan karena harga rempah-rempah yang rendah dan ketergantungan pada VOC, yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan perdagangan global dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya ada dampak sosial. Kontrol VOC juga mempengaruhi struktur sosial di Maluku. Masyarakat lokal sering terlibat dalam perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Perlawanan ini bervariasi dari pemberontakan terbuka hingga diplomasi dan negosiasi untuk mempertahankan kendali atas perdagangan rempah. Peran Maluku dalam jaringan perdagangan global selama periode 1600 sampai 1650, Maluku berfungsi sebagai jantung perdagangan rempah-rempah global. Kepulauan ini tidak hanya menyediakan bahan yang sangat dicari untuk pasar Eropa dan Asia, tapi juga menjadi arena persaingan sengit antara kekuatan kolonial Eropa. Maluku menjadi pusat perdagangan yang sangat penting dalam sejarah global, karena perannya dalam menyediakan komoditas berharga dan menjadi titik strategis dalam perdagangan internasional. Yang terakhir ada perubahan dalam kontrol dan permintaan. Dengan berlalunya waktu dan berkembangnya kekuatan kolonial lainnya serta perubahan dalam permintaan global, kontrol VOC mulai menghadapi tantangan. Meskipun demikian, dominasi Maluku dalam perdagangan cengkeh, pala, dan puli tetap menjadi faktor kunci dalam ekonomi dunia abad ke-17. Ini mencerminkan pentingnya kepulauan ini dalam jaringan perdagangan global dan dampaknya terhadap ekonomi dan politik pada masa itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.